Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan tenis, bimbingan tenis administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Dengan ini saya resmikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi berprestasi di wilayah Sumatera. BPK Pengadilan Tingginya ada 5 BPK di pengadilan agamanya. Ini luar biasa. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya lupa ada juga panitera sekretaris yang hadir di sini sewilayah hukum Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai peserta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi luar biasa, semangatnya yang saya tangkap luar biasa, sehingga dengan semangat itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, memimpin. Memang saya menyampaikan kepada beliau, saya akan kembalikan ke Pekanbaru, tetapi harus berprestasi. Semua kebijakan Badilah harus ditindaklanjuti, direalisasikan. Janji beliau sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga ke depan janji-janji itu dapat diukir lagi, walaupun hal ini sudah luar biasa kejadiannya. Kedua, saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, suasana negara Republik Indonesia ini COVID-19 ya luar biasa kejadiannya di seluruh Indonesia, peningkatannya luar biasa. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menjaga jangan sampai di wilayah dan agama teman-teman di dalam agama kita berdoa bersama-sama moga dijauhkan dari COVID-19. Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai pembinaan saya tidak mau kalah dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Saya juga punya pantun, saya punya pantun juga ya. Siri Pinang, siri dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuk bicara, ingin terasa ngeluh, hanya minum sesudah kina. Semoga kamu sehat selalu menjalani hidup penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bertemu dengan teman-teman bapak-bapak yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Panitra sekretaris hadir di tengah-tengah kita, Ketua Pengadilan sewilayah Pengadilan Tinggi Pekanbaru ikut hadir secara daring mendengarkan ini. Kita
dalam COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, ada syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kejadian yang diturunkan oleh Allah ini, kita menjadi berinovasi, merubah mindset kita, ya, merubah mindset kita. Kita saat bertemu setiap pemilik secara fisik, sekarang kebanyakan bertemu melalui daring, melalui udara. Dan sebab itu tidak selalu suatu kejadian itu selalu membawa hal yang negatif, tetapi ada di baliknya, yaitu nilai positifnya. Oleh sebab itu saya minta kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk selalu berinovasi menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan kinerja di wilayahnya masing-masing. Pak Ketua, tadi pembukaan waktu nyanyi lagu Indonesia Raya, nyanyi himne Mahkamah Agung dengan pidato bersendat-sendat. Mungkin nanti IT-nya dikembangkan lagi supaya lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Ketua, ada surat saya keluarkan pada tanggal 31 Mei 2021 tentang peningkatan pelayanan, nomornya 1717. Saya minta kepada Pak Ketua dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia, Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, untuk mempelajari, menguasai surat itu. Ada dua surat, nomor 1717 pas 12 tahun 2021. Di mana isi surat tersebut? 1717 itu ada 9 item yang saya angkat yang menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu. Pertama, di dalam surat yang saya berikan kepada seluruh Indonesia itu adalah di mana saya mendapatkan laporan di berbagai pengadilan agama, ada oknum yang mengambil keuntungan, memanfaatkan para pihak dibebankan dengan biaya-biaya yang sangat tinggi dalam rangka proses peradilan di pengadilan agama. Oleh sebab itu, surat saya yang poin 1 ini menekankan kepada Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk memetakan atau menjaga jangan sampai oknum-oknum ini memanfaatkan pihak mencari keadilan itu untuk menggunakan kemampuannya mengambil biaya yang sangat membebani masyarakat itu. Oleh sebab itu saya minta pelayanan yang dilakukan di pengadilan agama memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan untuk menghindari dari oknum-oknum yang memanfaatkan pengadilan tersebut. Kedua, mengenai PTSP, masih poin pertama, PTSP benar-benar digunakan di dalam pelayanan kepada pencari keadilan, dimudahkan, dilayani dengan baik. Kemudian nomor 2, untuk mengendalikan kerumunan pada masa pandemi COVID-19, sekarang peningkatan COVID-19, saya menginstruksikan untuk pendaftaran, pengambilan produk, dan untuk persidangan yang dapat masuk ke pengadilan adalah para pihak, para saksi, para kuasa hukum,
kemudian para pengambil hasil produk dari pengadilan agama yang bisa masuk, ya, bisa masuk ke pengadilan, bisa masuk di dalam pengadilan. Oleh sebab itu surat saya yang 1812 itu mengidentifikasi orang-orang yang mempunyai kepentingan, ya, orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan memakai kalung, yang berwarna yang sudah ditentukan dalam surat saya 1812 pada tanggal 9 Juni 2001, yaitu berperkara berwarna hijau, kemudian kuasa hukum berwarna kuning, kemudian saksi berwarna biru, tamu lain yang tidak berkaitan dengan perkara berwarna merah, kemudian yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan memasuki area pengadilan di luar pagar, karena keadaan COVID-19 ini yang luar biasa perkembangannya, sehingga kita menjaga jangan sampai masyarakat maupun teman-teman di pengadilan, ya, tidak dalam pengadilan, untuk kita hindari dari COVID-19 ini. Kemudian memastikan secara periodik minimal 1 bulan dilakukan penyemprotan di pengadilan masing-masing. Itu Pak Ketua surat saya. Kemudian isi surat saya yang 1917 itu ada pengadilan agama harus membatasi jumlah masyarakat yang dilayani di ruang PTSP sesuai dengan protokol COVID-19, dan masyarakat yang lain menunggu di luar PTSP. Itu sekali menjaga jangan sampai terjadi kerumunan yang mengakibatkan penularan COVID-19. Kemudian nomor 4, menerapkan aplikasi gugatan mandiri disertai penyediaan sarana prasarana dan petugas khusus sebagai berikut. Satuan pengawas satpam Pak Ketua dimanfaatkan dengan baik. Begitu orang masuk di pengadilan, satpam itu sudah mampu memberikan informasi kemana waktu menghadap, ke loket mana, seperti di bank. Satpam itu dimanfaatkan untuk mengarahkan para pencari keadilan sesuai tujuan yang diinginkan. Kemudian buat staf khusus gugatan diri, di mana staf ini di-SK-kan oleh Ketua Pengadilan Agama supaya mempunyai formalitas penugasan khusus. Dan orang-orang yang ditugas khusus ini orang yang mempunyai kemampuan menguasai tentang aplikasi gugatan mandiri. Tujuannya adalah membantu para pencari keadilan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Tidak apa-apa, staf khusus itu membantu mengarahkan dan memprint supaya masyarakat terhindar dari oknum-oknum yang mencari keuntungan, atau terhindar mereka mengeluarkan uang dengan membayar kuasa hukum. Mencoba membantu masyarakat meringankan dunia, sebab masyarakat yang kita layani pengadilan agama ini adalah masyarakat yang sederhana ke bawah, Pak Ketua. Kita bagaimana caranya masyarakat umat Islam ini jauhkan dari beban-beban orang yang mencari keuntungan, cari keuntungan pada orang yang sedang menderita masalah ini. Itu tujuannya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi yang telah diluncurkan kepada Direktur Jenderal
aplikasi-aplikasi yang merupakan inovasi dari anak-anak kita di pengadilan agama, di wilayah hukum pengadilan tinggi agama itu saya memberikan apresiasi. Tetapi aplikasi itu kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, supaya Direktur Jenderal Peradilan Agama mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana aplikasi yang menjadi inovasi anak-anak di daerah itu sudah direncanakan sesuai enggak dengan planningnya, perencanaan. Harus program kerja harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibikin. Kemudian agen perubahan itu sudah melakukan enggak? Sudah menjadi inspirasi enggak di dalam unit organisasi agen perubahan tentang bagaimana tugas dan fungsi kita sesuaikan dengan perencanaan itu di dalam perencanaan mindset perubahan. Kemudian 8 area yang lain benar-benar diarahkan, dibimbing anak-anak di daerah supaya kita bisa mencapai WBK. Kemudian saya setelah WBK ini, harapan saya pengadilan agama di wilayah pengadilan tinggi agama baru, saya berdoa semoga anak-anak kita sehat dan selalu semangat. Amin. Untuk meraih keberhasilan ini dan dilindungi dari penyakit COVID-19. Amin. Pak Ketua, saya juga ingin menegaskan tentang implementasi ICOR dan litigasi Perma nomor 1 2019 itu merupakan kebijakan nasional, kebijakan Mahkamah Agung, perlu didukung. Alhamdulillah kita ikut Pak Ketua, termasuk susi dari Pengadilan Tinggi Agama, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga banyak menerima perkara-perkara ICOR dan melalui sidang litigasi. Tolong itu direspon dengan baik, soalnya itu program Mahkamah Agung, kita dukung supaya masyarakat juga kita dukung, supaya masyarakat melek IT punya kemampuan menggunakan teknologi dalam beracara sampai ke litignya. Sebab itu saya minta kepada Pak Ketua untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita tentang implementasi ICOR dan litigasi. Sebentar lagi akan keluar perma lagi digodok perma ini, dan sudah keluar mungkin itu tentang ICOR tingkat banding, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali. Apabila perma ini keluar, mohon disosialisasikan Pak Ketua sehingga peradilan agama responnya luar biasa dan menerapkan sehingga apresiasi pimpinan Mahkamah Agung selalu kita tekan. Tentang ICOR, Bapak sendiri waktu laporan tahunan Ketua Mahkamah Agung kita terbanyak perkara-perkara karena kita telah merespon semua kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung, Pak Ketua, satu-satunya yang ada 7 eselon di Mahkamah Agung, Badilah yang mendapatkan WBK wilayah di korupsi. Ini menjadi inspirasi, nanti semangat bagi yang lain untuk mendapatkan
BBK ini. BBK yang didapatkan oleh Badilah ini bukan hal yang biasa, karena yang dievaluasi bagaimana Badilah memanage organisasi seluruh Indonesia. 141 pengadilan yang dimanage, yang diorganisir, ini bagaimana buahnya untuk mengelola manajemennya dan leadershipnya, perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasi. Itu luar biasa, tidak main-main. Kalau Bapak Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru hanya di wilayahnya yang kecil itu, pada 8 pengadilan agama di wilayah Bapak. Ya, kalau saya 441 Pak Ketua memanage seluruh Indonesia, tetapi kita mampu meraih BBK. Tergantung niat. Bagaimana niat kita untuk membangun peradilan agama ini menjadi peradilan yang excellent. Kami sudah mendaftarkan Ketua internasional. Kami sudah daftarkan ke dunia internasional tentang ICCE, ya. ICCE mendorong peradilan agama bergabung dalam International Consortium for Court Excellence, ICCE. Di dunia internasional kita daftar untuk bersaing di dunia internal. Apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, bukan peradilan agama ini bukan hanya di nasional, tapi sudah mendunia, Pak Ketua. Karena membangun peradilan agama yang saya sampaikan waktu saya pembinaan yang lalu, peradilan agama modern berkelanjutan menuju birokrasi berkelas dunia. Kita coba bersaing dengan dunia internasional. Kita sudah mendaftarkan ke ICCE, ya. ICCE itu International Consortium for Court Excellence. Ya, kita berdoa bersama-sama supaya kita mampu bersaing di dunia internasional. Kembali kepada ICOT, saya harap di wilayah Sumatera menjadi role model Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang tujuan perkara ICOT dan persidangan secara litigasi. Ini harapan saya Pak Ketua, kepada Pak Ketua. Dan harapan ini wajar karena Pak Ketua luar biasa semangatnya tentang pelaksanaan tugas di Pekanbaru. Dengan Pak Wakil, Panitra, Sekretaris, Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan sudah begitu satu kesatuan menjadi satu kesatuan untuk merebut tujuan yang kita ingin sama. Kemudian mengenai SIPP, saya mohon Pak Ketua, SIPP di wilayah Ketua ini ditingkatkan lagi. Efeknya karena disitulah ukuran bagi peradilan agama bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Nah, dari SIPP itu ada tiga aspek. Memutus perkara dengan waktu yang ditentukan, misi dan upload putusan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik, dengan cepat, terarah dan dengan waktu yang sesingkat mungkin, sesuai dengan asas, ya, cepat, sederhana, biaya ringan. Kita mengimplementasi pilihan agama dengan penilaian SIPP ini, mengimplementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan menjadi landasan berpikir bagi peradilan agama. Oleh sebab itu kita sepakat dan semangat kita melayani masyarakat umat kita dengan baik, dengan waktu yang sesingkat mungkin, dengan biaya yang sederhana, kemudian dengan waktu yang tepat. Itu harapan saya tentang SIPP. Dan berikan briefing kepada anak-anak kita, tingkatkan pelayanan itu karena menjadi ukuran mutasi promosi. Apabila SIPP-nya rendah,
Bagaimana saya sebagai dirjen untuk mempromosikan dia? Seseorang yang dipromosikan adalah orang yang harus kualitas, yang mempunyai leadership yang kuat, mampu menggerakkan organisasi, memanage organisasi, mengeksploitasi potensi yang ada menjadi kekuatan untuk merebut tujuan yang kita inginkan. Ya, saya menilai orang yang punya kemampuan itu adalah orang yang mempunyai prestasi di SIPP, kemudian triwulan kinerja, dekorum, WBK, WBBM, semua saya nilai. Dari nilai itu saya padukan, ini orang yang bisa dipromosi pimpin peradilan agama. Kemudian kebijakan saya Pak Ketua mengenai mediasi. Ini menjadi konsen saya, mediasi ini. Mediasi saya prihatin, nyaknya orang-orang bercerai. Bagaimana orang bercerai ini? Saya kepingin saya 50% dari orang bercerai seluruh Indonesia itu bisa dimediasi menjadi tidak bercerai, karena penceraian itu membawa akibat yang luar biasa kepada anak dan istri. Ini yang saya tidak mau ini. Kalau ke anak, bagaimana anak itu ke depannya, masa depannya, kasihan masa depannya. Anak akan menjadi seorang yang berkualitas apabila kehidupannya damai. Anak yang tidak punya gizi makan, tidak ada gizi makan, tidak mungkin dia punya kualitas berpikir. Oleh sebab itu penceraian ini melalui mediasi, kemampuan mediasi, sehingga kita jadikan satu, menjadi satu lagi orang-orang itu. Kemudian kalau ibu ini ibu rumah tangga yang selama dia berapa tahun itu diberi makan oleh suaminya, sekarang dalam keadaan dicerai, tidak dibiayai, itu kasih. Sebab itu Pak Ketua, berkaitan dengan masalah ini, saya sudah melakukan review kembali tentang bagaimana anak dan ibu pasca penceraian menjadi satuan, merupakan satu kesatuan di dalam satu gugatan penceraian. Dia harus memberikan nafkah selama hidupnya dari orang sebelum dia mendapatkan pekerjaan. Selama ini saya berpikir terus, gimana perkara pokok, tapi efek dari perkara itu anak, jaminan anak dan istri tidak ada. Ini mengerikan ke depan kalau kita biarkan. Oleh sebab itu saya sudah berbicara dengan LSM, dengan organisasi-organisasi di Jakarta ini untuk bersatu padu bagaimana anak dan ibu pasca penceraian ini menjadi satu jaminan. Sumber hukumnya saya ambil dari Australia, saya ambil dari Malaysia, saya ambil dari Aceh yang sedang dirancang itu. Dari 3 hukum ini akan saya petik yang mana yang sesuai dengan kultur sistem yang bisa kita terapkan di Indonesia. Ke depan 1-2 bulan ini saya semangat untuk membuat perma atau aturan Mahkamah Agung tentang masalah anak dan istri ini, Pak Ketua. Pak Ketua harus mendukung ini, harus memberikan dukungan apabila ada anak buah saya minta dokumen-dokumen dan tentang putusan-putusan yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang seterusnya mengenai APN. Akreditasi penjaminan mutu ini merupakan satu kesatuan dengan reformasi birokrasi, satu kesatuan dengan zona integritas. RB zona integritas APN ini merupakan sumbernya satu dalam rangka dukungan menjadikan satu institusi di zona integritas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.
Oleh sebab itu, tiga rangkaian ini saling mendukung dan aspeknya banyak menjadi satu kesatuan di dalam tiga tadi: reformasi birokrasi, zona integritas PBK BBBM, kemudian PM, akreditasi penjaminan mutu. Saya minta akreditasi penjaminan mutu akan dievaluasi oleh Ibu Direktur Admin dalam rangka mempertahankan status excellent A. Tidak ada lagi pengadilan agama tidak excellent A. Ada Pak Ketua, saya sidang pengadilan agama yang excellent A itu saya datangi, tetapi dia tidak bisa mempertahankan statusnya. Ada banyak hal yang saya catat. Oleh sebab itu, kalau Bapak turun ke daerah, kebersihannya, penataannya, supaya anak-anak itu mempertahankan sesuai dengan status yang sudah diberikan oleh Badan Peradilan Agama tentang APM itu. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak yang lain, Pak Ketua, mengenai mendorong efektivitas mediasi, sudah meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, lakukan kerjasama dengan lembaga yang lain seperti Bupati, Kota Madya, Gubernur, dalam rangka memberi daya dukung kepada pemerintahan daerah seperti sidang keliling, isbat nikah, bukan dalam rangka memudahkan kepada umat Islam. Sebab kalau orang tidak punya status pernikahan dan ada anaknya, dia akan tidak dapat mendapatkan akte kelahiran anaknya. Akte kelahiran dibutuhkan untuk masuk sekolah. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mengambil bagian di negara ini dalam rangka memberikan status hukum kepada umat kita zalim terhadap umat kita. Kita harus cepat mengambil langkah, ya, untuk memberikan status supaya tidak dari biaya atau biaya-biaya dari negara. Dia disingkirkan karena tidak punya status hukum yang jelas, tidak akan mendapatkan pembagian sosial karena tidak ada statusnya. Oleh sebab itu, gerak cepat melakukan sidang keliling isbat nikah untuk memberikan status hukum kepada umat kita, umat kita tenang dalam kehidupan di negara ini atau di wilayah pengadilan, wilayah hukum Sumatera Pekanbaru. Waktu saya mati, yang saya ungkapkan, yang saya sampaikan itu menjadi harapan saya, dan saya yakin Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mampu melaksanakan, merespon kebijakan Badilah supaya masyarakat kebijakan Badilah ini untuk kebaikan Badan Peradilan Agama, kebaikan pada umat Islam, pihak berperkara. Semua kebijakan Badilah itu adalah untuk kebaikan umat, untuk kebaikan peradilan agama. Kita angkat derajat peradilan agama ini. Kita jadikan role model peradilan agama. Sekarang Pak Ketua, kita selalu digunakan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Comment Center kita, Alda Comment Center ini ada adik kita Aulia. Adik kita ada di depan saya ini selalu IT Badilah selalu dimanfaatkan oleh Ketua Mahkamah Agung, mantan Ketua Mahkamah Agung Pak Hatta Ali. Kenapa Pak Hatta Ali tidak menggunakan IT Mahkamah Agung?
Pertanyaan kita, kenapa tidak menggunakan IT Mahkamah Agung, tetapi menggunakan IT Ibadil apabila ada kegiatannya di luar menggunakan IT, menunjukkan bahwa IT Badilah punya kualitas, bisa dipercaya. Sumber daya manusianya seperti adik kita Aulia dengan teman-temannya itu dipercaya punya kemampuan mengelola teknologi informasi. Kepercayaan semacam ini Pak Ketua tidak timbul begitu saja. Itu sudah melalui rentetan waktu dan pembinaan yang berkelanjutan. Comment Center kita ke Mahkamah Agung berbicara dengan ketua Mahkamah Agung yang lain melalui Comment Center, ketua Mahkamah Luar Negeri melalui Comment Center. Waktu kita laporan tahunan dulu sebelum COVID, di start kita adalah ketua Mahkamah Agung melakukan wawancara dengan negara. Ini Pak Ketua, kita melakukan suatu perubahan main. Ini kemajuan luar biasa Badilah sekarang selama kita memimpin bersama-sama. Kemajuan ini kita pertahankan, kemajuan ini kita selalu tingkatkan, kemajuan ini kita bawa menjadi dunia internasional, menjadi dunia internasional. Itu yang saya harapkan. Demikian Pak Ketua. Pantun penutup saya, jalan-jalan ke rekan hilir, berjalan kaki berlama-lama, untayan kata akan berakhir. Bimbingan ini semoga berkah. Di perbukitan, sawah luas ada di desa. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf jikalau salah. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dirjen. Silakan Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Dirjen yang sudah panjang Pak Dirjen menyampaikan kepada kami. Dan untuk diketahui Pak Dirjen, saya mohon maaf yang pertama, Pak Dirjen sampai suaranya tidak bisa keluar oleh karena ingin Pekanbaru ini menjadi yang terbaik di Sumatera. Sekali lagi kami dari sini mendoakan mudah-mudahan Pak Dirjen selalu di bawah bimbingan Allah dan selalu sehat. Amin. 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 Terus selanjutnya Pak Dirjen, saya mohon maaf menciplak secara kepemimpinan Pak Dirjen. Dalam artian bisa marah, bisa memberikan pujian, dan bisa juga memberikan reward kepada adik-adik di bawah, bahkan sampai reward senam Jumat pun itu diberikan, dan itu dengan cara pemilihan-pemilihan. Jadi walaupun saya ada tua begini, saya nomor 3 ini juara senam. Ya, nomor 3. Yang juara satunya Kasubag Kepegawaian, juara 2-nya Kabak Kepegawaian, nomor 3 saya. Nomor 3 saya, itu reward yang diberikan. Sehingga juga Pak Dirjen dengan meniru cara-cara Pak Dirjen, tentu ini juga menjabat. Bukan semua orang suka, itu sudah, bukan semua orang ingin. Malah dengan demikian ada kepentingan yang terganggu. Sehingga saya yakin itu sampai ke Pak Dirjen hal-hal seperti demikian. Tentu saya siap menerima risiko, sebab saya tidak ada kepentingan apapun kecuali tujuan satu-satunya WBBM dapat. Terus saya sampaikan ke daerah juga, apa keberhasilan dari Pak Dirjen untuk membawa nama baik di 4 lingkungan. Selalu saya canangkan itu. Dan itu jangan saudara-saudara, adik-adik sekalian abaikan dan jangan dicederai dengan hanya menerima recehan. Itu Pak Dirjen. Kemudian saya berkunjung ke daerah, tetap saya ingin berjumpa dengan bupati, dan itu sudah saya lakukan.
dan saya bawa ketua hakim di daerah itu beserta sekretaris panitia audiensi dengan hakim, dengan bupati. Alhamdulillah, mana yang saya bawa begitu dapat bantuan, ada dapat mobil, ada yang dapat sidang keliling, ada yang dapat sidang terpadu. Alhamdulillah. Ini juga apalagi ini sebenarnya bupati-bupati itu apakah dipilih bukan dari pegawai negeri, itu tidak tahu keberadaan perguruan tinggi agama atau beragama. Dianggapnya kita itu masih di bawah depan. Setelah tahu, inilah baru. Sehingga di Pekanbaru, di PT Pekanbaru, saya itu lebih dihargai daripada instansi lain. Oleh karena agak nyombong sedikit. Polda tidak dapat, Kejati tidak dapat, Korem tidak dapat, Lanut tidak dapat, kita mendapat UBK. Jadi Pak Dirjen, ya saya bukan juga melaporkan keberhasilan, tetapi saya mohon maaf sekali lagi bahwa kepemimpinan Bapak Dirjen saya tiru. Dan saya juga bersyukur malam hari ini oleh karena perhatian Pak Dirjen, oleh karena respon kepada PT Pekanbaru. Dalam sejarah coba Ibu Direktur bersama sekretaris, ini luar biasa ini. Bersama juga dengan sahabat saya Abu Jahid dengan timnya. Ini sudah sampai di sini tidak makan beliau, langsung diacak-acak buku kami untuk melihat apa benar ini WBK dapat atau tidak. Ini. Jadi juga hal-hal yang seperti ini saya sangat bangga, dan kami kalau nanti bukan ada kakak saya di situ. Siapa tuh? Pak Tua orang diduga itu. Pak di admin itu ada. Si Beno. Pak Beno. Beno sama situ Pak Beno. Beno dengan Pak Tarno, kakak saya kirim itu memang orang-orang hebat tuh. Iya, hebat semua dia. Ya, itu supaya nanti hasilnya juga akan hebat. Pengadilan tinggi Pekanbaru menjadi role model. Amin. Ada Pak Tarno, ada siapa lagi di situ kita kirim? Pak Saryono. Ya, ada timnya. Pak Tarno, Pak Tarno. Ya. Nah, ini juga. Ini yang perlu saya informasikan kepada Pak Dirjen, dan ini sangat kami bangga. Dan tentunya perlu bimbingan selanjutnya dari bapak-bapak, terutama dari Bapak Tito, Sekretaris dan Dirjen. Ya, saya sampaikan semuanya itu kepada PA, apalagi keberhasilan di waktu kampung hukum. Itu bukan hanya yang mengakui hebatnya itu dari lingkungan kita, tetapi juga dari PT Pekanbaru mengatakan memang berdilak luar biasa. Belum bisa ditandai oleh ini barangkali yang perlu saya sampaikan Pak Dirjen. Dan saya walaupun badan kecil tetap semangat, ya walaupun sudah tua, dan siap dimarakan oleh Pak Sekretaris Dirjen dengan Pak Direktur Dirjen ini. Siap. Tapi alhamdulillah saya yakin kalau dengan dimarahin selalu itu pasti tanda sayang. Apalagi Ibu Dirjen sama sayang sama saya ini. Ibu Direktur ini sama sayang kepada saya, oleh karena selalu dimarahinnya bila pekerjaan tidak selesai. SPP kami alhamdulillah oleh penitra yang Pak Dirjen putus dari jauh, dulunya ranking 9, sekarang ranking 1. Ranking 1. Nah, ini mempertahankan ini katanya Pak Dirjen kemarin jumpa dengan beliau, bila sudah dapat WBBM baru dipindahkan ke Bali katanya. Ini saya respon itu. Ya. Kalau saya kalau bisa, kalau dapat WBM jangan dipindah-pindah. Iya. Terima kasih itu Pak Ketua aman. Enggak, ini silakan. Selama berfraksi aman. Ya. Nanti kalau diganti orang lain nanti rusak lagi. Ya, kata Pak Dirjen aman, tapi kata Pak Direktur, Ibu Direktur tidak katanya. Ya itu saja Pak Dirjen. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan Pak Dirjen bersama keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami berharap mudah-mudahan sehat selalu.
dan mudah-mudahan Badila di bawah pimpinan Bapak tetap menjadi nomor 1 di Badila dan di Mahkamah Agung. Demikian, sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Sedikit Pak Ketua. Silakan Pak. Pak Ketua, saya mohon kepada adik-adik panitera dan sekretaris sebagai peserta, saya mohon anggaran baik 01 maupun 04 ya ke Badila itu segera direalisasikan, karena kita tidak tahu ke depannya ini 1-2 bulan ini pemerintah kekurangan uang, maka nanti yang ditarik dipotong adalah anggaran kita. Oleh sebab itu belanja modal, belanja barang segera direalisasikan. Ada pembangunan pengadilan itu menjadi objek doman anggaran itu. Oleh sebab itu Ketua, saya minta kepada sekretaris pengadilan agama yang ada di wilayah hukum Bapak, apabila ada belanja barang atau belanja modal, khususnya